Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai mata pelajaran kepariwisataan dengan materi analisis usaha jasa wisata. Silakan disimak baik-baik ya. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, supaya kalian dapat memahami pengertian dan karakteristik usaha jasa wisata. Lalu, kalian dapat memahami jenis-jenis usaha jasa wisata, dan kalian dapat menyusun rencana usaha jasa wisata. Selanjutnya, ada pengertian usaha jasa wisata. Untuk pengertian jasa itu sendiri, menurut Kotler pada tahun 1994, bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan juga tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Lalu, menurut Lehtinen pada tahun 1983, mengartikan bahwa jasa adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berlangsung sehingga terjadi interaksi antara konsumen dengan orang atau mesin dengan tujuan memberikan kepuasan bagi konsumen. Lalu selanjutnya ada pengertian pengusaha pariwisata, yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pada bidang jasa pariwisata. Jadi, usaha jasa pariwisata itu adalah usaha yang menyediakan pelayanan bukan berbentuk barang bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan juga penyelenggaraan pariwisata. Selanjutnya, ada karakteristik usaha jasa wisata. Yang pertama ada intangibility. Jadi, usaha jasa wisata itu tidak memiliki wujud, melainkan dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, dan juga rasa aman. Yang kedua ada inseparability, yaitu proses produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Lalu selanjutnya ada heterogeneity, yaitu keanekaragaman sumber daya manusia membuat sulitnya melakukan standarisasi dan pengendalian kualitas jasa. Jadi suatu kualitas jasa ini tidak memiliki standarisasi dalam kelayakannya karena sumber daya manusia yang begitu beraneka ragam dan juga karakteristik dari sumber daya manusia yang berbeda-beda. Lalu ada perishability, yaitu jasa tidak mengenal persediaan dan juga penyimpanan. Jadi, misalnya kalian sudah memesan kamar hotel gitu ya selama 1 minggu, tetapi kamar hotelnya itu tidak ditempati, maka kamar hotel tersebut akan hilang gitu dan tidak dapat dijual kembali pada hari tersebut atau hari-hari berikutnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa disimpan dalam waktu tertentu apabila sudah dilakukan pembayaran untuk jasa tersebut. Lalu ada lack of ownership, yaitu tidak dapat dimiliki dan dalam jangka waktu yang terbatas. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis usaha jasa wisata.
Nah, jenis-jenis usahanya yaitu ada usaha daya tarik wisata, usaha kawasan wisata, usaha transportasi, usaha perjalanan wisata, usaha makan dan minum, akomodasi, hiburan dan rekreasi, konferensi dan pameran, lalu ada usaha informasi wisata, konsultan wisata, pramu wisata, wisata tirta, dan juga usaha jasa wisata spa. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, untuk usaha daya tarik wisata itu merupakan usaha pengelolaan daya tarik wisata yang mempunyai keunikan dan keanekaragaman yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. Selanjutnya ada usaha kawasan wisata, yaitu usaha jasa yang kegiatannya membangun atau mengelola pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada usaha transportasi, yaitu usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. Kemudian yang keempat ada usaha perjalanan wisata, yaitu contohnya ada Biro Perjalanan Wisata, yaitu usaha jasa yang menyediakan jasa perjalanan wisata. Lalu ada agen perjalanan wisata adalah usaha jasa dalam pemesanan sarana wisata. Selanjutnya ada usaha makan dan minum. Ini merupakan usaha jasa yang menyediakan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dari proses pembuatan sampai penyajian. Lalu ada usaha penyediaan akomodasi. Ini merupakan usaha jasa yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang juga dilengkapi oleh pelayanan pariwisata lainnya. Yang ketujuh, ada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan juga rekreasi. Ini merupakan usaha jasa yang menyediakan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, hiburan, dan rekreasi yang bertujuan untuk pariwisata. Lalu selanjutnya ada usaha konferensi dan pameran. Ini merupakan usaha jasa yang menyelenggarakan pertemuan sekelompok orang, pameran, dan konferensi dalam rangka promosi di bidang wisata. Lalu ada informasi wisata. Ini merupakan usaha jasa yang menyediakan data mengenai kepariwisataan dalam bentuk bahan cetak atau juga elektronik. Lalu yang ke-10 ada usaha konsultan wisata. Ini merupakan usaha jasa yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai kepariwisataan. Lalu ada usaha pramuwisata, itu merupakan usaha jasa yang menyediakan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan juga biro perjalanan. Lalu yang ke-12 ada usaha wisata tirta, itu merupakan usaha jasa yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air yang dikelola secara komersial di kawasan perairan. Dan yang terakhir ada usaha jasa spa. Ini merupakan usaha jasa perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga.
Lalu selanjutnya ada menyusun rencana usaha jasa wisata. Ya, untuk yang pertama ada usaha daya tarik wisata. Dalam usaha daya tarik wisata, ini suatu objek wisata atau destinasi, ini harus meliputi 5 unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanannya. 5 unsur tersebut yaitu yang pertama adanya attraction. Attraction ini atau disebut juga sebagai atraksi ya. Atraksi atau sebagai objek gitu ya, objek yang menjadi daya tarik di sebuah tempat wisata. Itu bisa juga berupa keindahan alam, iklim atau cuaca, kebudayaan, sejarah, itu dan lain sebagainya. Lalu adanya facility, facility atau fasilitas itu yang mendukung wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya. Lalu adanya infrastruktur, infrastruktur yang memudahkan untuk wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata, yaitu berupa sistem pengairan atau air, sumber listrik, dan energi, lalu adanya jaringan komunikasi, sistem pembuangan kotoran atau pembuangan air, jasa-jasa kesehatan, dan juga jalan-jalan atau jalan raya. Dalam infrastruktur jalan-jalan atau jalan raya ini, cara membuat jalan rayanya lebih menarik bagi wisatawan itu bisa dilakukan dengan menyediakan pemandangan yang luas gitu ya, dan juga yang indah di sekitar area jalannya. Lalu membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan. Selanjutnya dapat mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah, lalu memilih pohon ya atau tanaman yang tidak terlalu lebat supaya masih ada pemandangan yang dapat dilihat. Lalu unsur yang selanjutnya adanya transportation ya atau transportasi yang dapat digunakan oleh wisatawan. Yang bisa dilengkapi dengan informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi, tarif, jadwal, rute, dan pelayanan pengangkutan lokal di tempat penyediaan transportasi. Lalu adanya sistem keamanan yang harus disediakan di tempat penyediaan transportasi tersebut untuk mencegah kriminalitas. Lalu, adanya suatu sistem standar untuk tanda-tanda lalu lintas dan juga simbol di dalam transportasi. Lalu yang terakhir adanya hospitality atau keramah tamahan. Nah, ini wisatawan yang sedang berada di dalam lingkungan yang belum mereka kenal itu harus dijamin keamanannya oleh para pelaku usaha wisata. Nah, untuk ramah tamahannya ini contohnya dapat berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan yang datang berkunjung ke daerahnya dengan menyediakan fasilitas yang eh, yang sangat baik, gitu ya, sangat baik yang bisa digunakan dan juga bisa memberikan kepuasan kepada wisatawan tersebut. Selanjutnya ada usaha kawasan wisata. Ini dalam usaha jasa kawasan wisata harus memperhatikan syarat-syarat pengembangan wisata agar dapat menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, syarat-syarat tersebut adalah what to see, apa yang dapat dilihat
dari tempat wisata tersebut untuk para wisatawannya. Lalu ada what to do, adanya aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Lalu ada what to buy, adanya barang ya atau aksesoris gitu ya atau souvenir yang dapat dibeli oleh para wisatawan di tempat wisata. Lalu ada what to arif, itu bagaimana caranya si wisatawan ini dapat eh, menuju tempat wisata tersebut ya, dapat terdapatnya aksesibilitas untuk para wisatawan menuju ke tempat wisata tersebut, atau juga disebut dengan transportasinya seperti apa. Lalu ada what to stay, ini disediakannya atau bagaimana si wisatawan ini dapat tinggal sementara ya di tempat wisata tersebut atau disediakannya akomodasi untuk para wisatawan. Selanjutnya ada usaha jasa transportasi wisata, yaitu usaha jasa yang menyediakan berbagai macam transportasi ya yang dapat digunakan wisatawan sebagai untuk akses ya untuk mengakses ke tempat wisatanya. Ya, usaha jasanya ini baik di bidang transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. Lalu selanjutnya ada usaha jasa perjalanan wisata. Ya, ini sebelum menentukan usaha jasa perjalanan wisata ini harus menentukan dulu jenis jasa perjalanan wisata apa yang ingin difokuskan gitu. Setelah kalian mengetahui jenis jasa perjalanan wisata apa ya, lalu kalian dapat melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu membuat profil usaha atau profil bisnis. Lalu peletakan ya lokasi wisata yang menjadi target agen wisata, lalu dapat membuat izin usaha, membuat ilustrasi perjalanan wisata, dan juga kalian harus memiliki database gitu ya dari setiap tempat wisata yang ada. Lalu buatlah nama travel ya yang mudah diingat. Kemudian daftarkan merek bisnis travel kalian, lalu buatlah paket untuk menarik minat wisatawan, kemudian siapkan peralatan pemasaran ya, baik itu pemasaran offline maupun pemasaran online di media massa, lalu perluas kerjasama bisnis, dan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya ada usaha jasa makanan dan minuman. Ini ada cara bagaimana menentukan jenis usaha makanan dan minuman. Itu ada 4 jenis ya, 4 jenis usaha makanan dan minuman. Yang pertama ada transaksional. Transaksional ini dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu, kemudian bayar biayanya, biaya makanannya, baru kalian dapat makanannya, makanan atau minumannya. Itu contohnya adalah seperti tempat makan KFC, ya, KFC atau McDonald's seperti itu. Itu dinamakan dengan jenis usaha makanan dan minuman transaksional. Lalu ada self service, yaitu berupa warung makan yang dilakukan dengan mengambil sendiri ya makanannya, kemudian ditunjukkan ke kasir, kemudian dilakukan pembayaran setelah selesai makan gitu ya. Contohnya ada di warung nasi gitu ya atau warung Padang seperti itu. Lalu ada automatic service. Ini berupa mengambil makanan sendiri seperti membeli makanan cepat saji di supermarket gitu ya. Contohnya ada tempat makan Indomaret ya atau Alfamart.
Lalu yang terakhir ada communities, ini berupa menjual tempat ya. Jadi dia ini menjual tempat makanannya gitu sehingga membuat orang ini lebih suka gitu ya berlama-lama di tempat tersebut gitu dengan teman-temannya baik secara individu maupun secara berkelompok. Contohnya seperti misalnya di kafe, seperti itu, atau ada di tempat makan seperti Abnormal gitu ya, atau Starbucks, dan juga di tempat-tempat kafe lainnya. Nah, untuk syarat pendirian usaha makanan dan minuman, itu yang pertama ada fotokopi akta pendirian perusahaan dan juga perubahan terakhir ya bila ada, lalu KTP bagi pengusaha perorangan dan juga NPWP, lalu ada surat izin mendirikan bangunan atau IMB atau perjanjian bangunan atau tempat usaha. Lalu ada surat izin bebas gangguan untuk usaha menengah dan juga besar, dan adanya izin lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada usaha penyediaan akomodasi. Nah, ini hal yang perlu dipersiapkan untuk usaha penyediaan akomodasi, yaitu jika letaknya tempat akomodasinya itu di tengah kota, maka radiusnya ini harus sekitar 3 kilometer dari pusat kota. Lalu lebar jalan depan rumah yang dijadikan sebagai tempat akomodasi atau tempat tinggal untuk wisatawan ini dapat dilewati oleh dua mobil yang berpapasan. Kemudian lingkungan sekitar itu cukup ramai, tidak kumuh dan mudah dijangkau. Lalu kamar yang disediakan ini setidaknya lebih dari 3 kamar dengan luas minimal 3 kali 4 meter persegi. Kemudian tata ruang yang proporsional, halaman rumah yang cukup luas, tempat parkir kendaraan yang luas dan juga aman. Kemudian yang terakhir memiliki keterangan legalitas yang lengkap ya, atau keterangan izin yang lengkap. Nah, untuk syarat pendirian usaha penyediaan akomodasi, yaitu adanya fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir ya, bila ada perubahan, lalu adanya KTP bagi pengusaha perorangan, adanya NPWP, fotokopi bukti hak atas tanah, adanya surat izin mendirikan bangunan, lalu adanya surat izin bebas gangguan, dan juga adanya surat izin lingkungan. Lalu selanjutnya ada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Ya, untuk syarat mendirikan usaha hiburan dan rekreasi, adanya fotokopi KTP, memiliki surat keterangan tempat usaha atau SKTU, memiliki izin bebas gangguan, memiliki surat izin IMB, memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Nah, lalu ada hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pendirian usaha hiburan dan rekreasi. Yang pertama itu lokasi dan lahan. Ya, jadi lokasi dan lahan yang digunakan ini harus strategis ya dan juga luas, tidak terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat. Lalu persiapan peralatan, ya peralatan yang dibutuhkan misalnya seperti perangkat audio, sound system, ya usaha hiburan yang digunakan untuk usaha hiburan dan juga rekreasi, lalu adanya mikrofon, peredam suara, lalu adanya tempat duduk gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adanya desain ruangan. Ya, ini merencanakan desain interior ya yang menarik. eh, ini akan menentukan gitu ya kenyamanan para wisatawan
untuk melakukan kegiatan hiburan dan juga rekreasi di tempat tersebut. Lalu selanjutnya karyawan. Ini merekrut karyawan yang bisa menjalankan bisnis usaha hiburan dan rekreasi tersebut gitu ya. Jadi karyawannya ini harus dipersiapkan secara matang gitu ya, sesuai dengan kemampuannya gitu ya, yang berupa operator, pramusaji, security gitu ya, tukang parkir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan ada usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, conference dan juga pameran atau biasa disebut dengan MICE ya. Nah, ini untuk kriteria sebagai destinasi MIC ini, yaitu ketersediaan fasilitas tempatnya, reputasi layanan yang berkualitas tinggi, lalu adanya jarak wisata bagi peserta, kualitas promosi, citra tempat penyelenggara, harga, nilai mata uang, cuaca, kegiatan yang ditawarkan, dan juga aksesibilitas. Jadi ini merupakan kriteria yang dapat menarik minat seseorang untuk melakukan penyelenggaraan pertemuan, ya, perjalanan intensif, conference, dan juga pameran di tempat yang disediakan oleh usaha jasa tempat tersebut. Nah, lalu untuk pasar potensial industri meeting dan conference atau MIC ini berupa eh, seseorang dalam pemerintahan gitu ya. Lalu ada akademisi, ada asosiasi atau profesi, ada lembaga swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat ya, dan juga ada perusahaan-perusahaan multinasional. Lalu selanjutnya ada usaha jasa informasi pariwisata. Ya, usaha jasa informasi pariwisata ini syaratnya yaitu mengajukan permohonan dengan menyebut bidang usaha, lalu adanya akta pendirian perusahaan, adanya fotokopi KTP, dokumen AMDAL, fotokopi surat izin tempat usaha, fotokopi NPWP, fotokopi IMB, ya, atau bukti penguasaan bangunan, dan juga adanya fotokopi bukti kepemilikan lahan atau penguasaan lahan. Lalu ada usaha jasa konsultan wisata ya. Ini kegiatan usaha jasa konsultan dalam pariwisata itu adanya studi kelayakan, lalu ada perencanaan, pengawasan, manajemen, dan juga adanya penelitian. Kemudian ada usaha jasa pramuwisata. Dalam usaha jasa pramuwisata ini, kegiatan usahanya berupa mengatur, mengkoordinasi, dan menyediakan tenaga pramuwisata, lalu pelayanan pendamping bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Selanjutnya ada usaha jasa wisata tirta. Nah, kegiatan usahanya itu yaitu usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut. Lalu yang terakhir ada usaha jasa spa. Nah, ini hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan usaha jasa spa ini, yaitu lokasi dan lahannya ya yang harus strategis, lalu persiapan peralatannya, peralatan-peralatan apa saja yang harus disediakan di tempat usaha jasa spa tersebut gitu ya. Lalu desain ruangannya seperti apa ya, diusahakan
Nah, desainnya itu, menggunakan desain yang, modern gitu ya, sehingga dapat menarik minat para wisatawan. Lalu jenis pelayanan yang diberikannya, ya seperti apa, lalu, karyawan ya, para karyawan yang digunakan ya dalam, usaha jasa spanya itu, ya harus memiliki karyawan yang benar-benar menguasai, di dalam bidangnya, lalu adanya, kualitas promosi yang dilakukan, lalu, citra tempat usaha, jasa spa tersebut. Lalu syarat mendirikan usaha spa itu ada berupa fotokopi KTP, fotokopi NPWP, memiliki surat keterangan tempat usaha, yang memiliki izin bebas gangguan, memiliki surat izin mendirikan bangunan, lalu fotokopi bukti kepemilikan lahan atau penguasaan lahan, dan juga memiliki izin lingkungan. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.